selamat datang kembali. Di video ini kita akan bahas topik yang ternyata krusial banget loh buat keselamatan pasien di rumah sakit. Saya Kono, di sini bareng Ed. Halo, saya Edward. Kami berdua dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Nah, hari ini kita akan ngobrolin hasil kajian tentang rumah sakit. Studi kasusnya di Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Optimalisasi manajemen logistik farmasi. Periode Januari sampai Juli tahun 2025. Yap, ini soal kenapa obat bisa kosong di satu sisi, tapi di sisi lain malah ada obat yang menumpuk sampai rusak dan kedaluarsa. Dua masalah yang kelihatannya berlawanan, tapi ternyata berakar dari hal yang sama. Kenapa sih? Logistik obat di rumah sakit itu penting banget, kan kedengarannya cuma soal stok gudang. Justru itu yang sering disalahpahami. Logistik farmasi itu bukan cuma administrasi. Ini determinan langsung keselamatan pasien. Kalau obat yang diresepkan dokter nggak ada fisiknya saat itu, terapi pasien tertunda. Tapi kalau kebanyakan stok, ujungnya obat itu rusak atau kedaluarsa sebelum terpakai. Dan itu kerugian finansial buat rumah sakit. Berarti dua sisi mata uang ya? Kenapa kalian pilih Rumah Sakit Gatul Mojokerto sebagai studi kasus? Karena RS Gatoel ini tipe C, tapi bebannya besar. Rata-rata 9.000 sampai 10.000 kunjungan rawat jalan per bulan. Dengan 150 tempat tidur aktif, tekanan ke sistem logistiknya tinggi banget. Terus, datanya gimana? Ada angka konkret? Ada, dan ini yang bikin kami tertarik mengangkatnya. Dalam 7 bulan, dari Januari ke Juli tahun 2025, persentase hutang obat ke pasien JKN naik dari 3,14% jadi 6,20%. Itu hampir 2 kali lipat, dan totalnya ada 1.607 pasien yang langsung terdampak mengalami penundaan atau ketidaktersediaan terapi. 1.607 pasien itu bukan angka kecil ya? Bener banget, Kono. Dan itu baru permukaannya. Makanya ayo kita coba bedah lebih dalam lagi, pakai indikator-indikator kinerja logistik yuk. Aku sih gas, Edward. Oke, jadi gimana cara kalian menganalisis masalah ini secara lebih sistematis? Di sini pakai 4 indikator kinerja utama atau KPI. Apa saja? Yang pertama ada 1. Stock out rate, 2. Inventory turnover ratio atau ETR, 3. Waste ratio, dan yang terakhir akurasi stok. Mulai dari yang pertama dulu deh. Stock out rate itu apa? Dan hasilnya gimana? Stock out rate itu mengukur seberapa sering obat kosong secara fisik. Kami ini fokus ke obat vital di IGD yang life saving, kayak epinefrin dan dopamin. Hasilnya, rata-rata stock out rate-nya 12,1%, padahal targetnya itu 0% karena obat vital wajib selalu ada. 12,1%? Itu dari obat apa aja? Rinciannya begini, di bulan Juli tahun 2025 yang punya 31 hari operasional. Epinefrin ampul 04 hari. Jadi stock out rate-nya 12,90%. Dopamin injeksi 03 hari, 9,68%. Ceftriaxone injeksi malah paling parah, 06 hari, jadi 19,35%. Dan meropenem injeksi 02 hari, 6,45%. Ceftriaxone itu antibiotik kan? Kalau 06 hari, dampaknya apa? Rumah sakit harus konversi ke antibiotik lain yang lebih mahal atau menerbitkan bon hutang obat. Yang lebih bahaya kalau epinefrin atau dopamin kosong, itu obat penyelamat nyawa untuk shock anafilaktik dan shock kardiogenik. Keterlambatan pemberiannya bisa naikkan risiko mortalitas di IGD. Ngeri juga. Lanjut indikator kedua, inventory turnover itu apa? Dan hasilnya gimana? Inventory turnover ratio mengukur seberapa cepat persediaan obat berputar dalam setahun. Idealnya 12-18 kali per tahun. RS Gatoel cuma 6,0 kali. Dihitung dari total pemakaian obat 2,8 miliar rupiah dibagi persediaan rata-rata 800 juta rupiah lalu diekstrapolasi ke setahun. Artinya, apa buat rumah sakit? Modal kerja mereka membeku di rak. Dana yang seharusnya buat beli ulang obat fast moving seperti insulin atau antibiotik injeksi malah tertahan di stok yang nggak bergerak. Ini yang disebut simultaneous overstocking and understocking. Kelebihan dan kekurangan stok terjadi bersamaan. Indikator ketiga, waste ratio. Itu ngukur persentase nilai obat rusak atau kedaluarsa. Standar Kemenkes batasnya di bawah 1%. RS Gatoel selama Januari-Juli tahun 2025 ada di 1,45%. setara kerugian 42 juta rupiah dari total pagu pengadaan 2,9 miliar rupiah.
Sebagian besar dari sisa cairan infus stok darurat wabah musiman, dan antibiotik non-formularium sisa resep dokter yang sudah berhenti praktik. Berarti rotasi stoknya kurang disiplin. Betul sekali, Kono. Gudang belum konsisten terapkan FAFO dan FIFO, penandaan kedaluarsa belum optimal, dan Simfonia belum punya peringatan dini otomatis. Indikator keempat, soal akurasi sistem. Akurasi stok, kesesuaian data sistem dengan fisik DIRA. Target minimal 95%. Dari audit 50 item obat prioritas, cuma 41 item yang datanya sesuai. Jadi akurasi stoknya cuma 82%. Artinya, hampir 1 dari 5 item datanya nggak cocok dengan fisiknya. Dan ini bikin sistem nggak memicu pemesanan ulang otomatis saat stok sebenarnya sudah kosong. Jadi kalau kita rangkum, stock out 12,1%, inventory turnover cuma 6,0 kali, waste ratio 1,45%, dan akurasi stok 82%. Semua nggak ketemu target nasional. Persis, makanya kami rumuskan strategi perbaikannya. Dari semua masalah itu, kalian kasih berapa rekomendasi? Total 5 berbasis prinsip SMART, tapi 3 yang paling berdampak. Pertama, konfigurasi otomatis maksimum minimum stock level di Simfonia. Sistem menetapkan safety stock, reorder point, dan maksimum level otomatis untuk seluruh 1.200 item formularium, bukan cuma 150 item pilot project seperti sekarang. Begitu stok menyentuh reorder point, sistem otomatis kirim draft surat pesanan. Itu berarti menjawab masalah ketiadaan alergi nih ya, Ed. Kalau yang kedua, yang ketiga, jadi mana yang paling realistis dijalankan duluan, Ed? Kalau disimpulkan, apa inti dari semua ini, Ed? RS Gatewell menghadapi 2 masalah yang kelihatan berlawanan, stock out dan waste, tapi keduanya lahir dari akar yang sama, lemahnya sistem perencanaan dan pengendalian persediaan. Solusinya pun nggak harus mahal, MMSL otomatis, restrukturisasi shift gudang, dan percepatan koordinasi faktur serta distributor bisa dijalankan bertahap, bahkan ada yang zero cost di awal. Semoga kajian ini bisa jadi masukan buat rumah sakit lain yang menghadapi masalah serupa. Setuju, di balik setiap rak obat yang kosong atau menumpuk, ada nyawa pasien dan anggaran rumah sakit yang harus dijaga bersama. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.